Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, pagi ini saya sementara berada di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dalam rangka mengetahui seperti apa eh, kerja-kerja melalui berbagai program kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sinjai menuju capaian visi misi pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya di tahun 2025 ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Bapak Kamarudin Sama, SP MSI. Selamat pagi Pak Kadis. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Pak Kadis, ini kan pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati tentu mempunyai visi dan misi 5 tahun ke depan. Dan ini capaiannya tentu merupakan satu kesatuan dengan capaian seluruh OPD yang ada dalam pemerintah Kabupaten Sinjai. Salah satunya adalah dinas yang Bapak pimpin. Nah, bagaimana membreakdown visi misi ini ke dalam visi Bapak di dinas ini dalam rangka bersama-sama mencapai visi itu melalui berbagai program kerja. Mungkin bisa digambarkan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, saya perlu jelaskan dulu bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini diberikan amanah untuk bagaimana kita bisa melakukan peningkatan produksi dan perbaikan mutu hasil di 3 sektor, yaitu sektor tanaman pangan, sektor hortikultura, dan sektor perkebunan. Dan alhamdulillah tahun 2025 di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, Ibu Ratnawati, dan Pak Mahyanto selaku Wakil Bupati yang saat ini juga diberikan amanah untuk bagaimana menjalankan asta-cita daripada Bapak Presiden Prabowo, sehingga pemerintah Kabupaten Sinjai saat ini dengan visinya Sinjai maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Nah, ini bagian yang sudah selaras dengan asta-cita, dan kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan itu diamanahkan sebagaimana juga amanah dari Bapak Presiden untuk 2025 ini bagaimana kita bisa swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini sebenarnya target awal ini kurang lebih 4 tahun harus diwujudkan. Namun dalam perkembangannya oleh Kementerian Pertanian itu turun menjadi 3 tahun, 2 tahun, dan sekarang ini ditargetkan sampai 1 tahun sudah harus swasembada. Ya, dan ini juga merupakan tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten untuk kita harus bersama-sama mendukung program ini. Dan alhamdulillah oleh Ibu Bupati dengan visinya tadi, nah dari visi ini telah dijabarkan beberapa misi. Nah, khusus untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, itu kita berada pada misi ketiga, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agribisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UKM, dan ramah investasi. Nah, dari misi inilah kita di Dinas Tanaman Pangan dalam rangka untuk pencapaian produksi, kita membuat program-program kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa hal yang kita akan lakukan ke depan ini adalah bagaimana
perbaikan infrastruktur, kemudian khususnya di sektor yang mendukung tanaman pangan, kemudian bagaimana penyediaan bibit unggul, penyediaan sarana dan prasarana lainnya. Nah, ini yang kita upayakan tahun ini, di tahun yang penuh dengan efisiensi. Oke, baik Pak Kadis. Saya kira pas Pak ya tadi di misi Misi ketiga ketiga. dari misi pemerintah Kabupaten Sinjai. Mungkin dalam pelaksanaannya ini kan Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati ini masuk di bulan ke-7 kepemimpinan beliau. Mungkin ada gambaran tantangan dari yang Pak Kadis hadapi selama ini dan apa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencermati dan memberikan rancangan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan itu, Pak Kadis. Iya, jadi memang dalam rangka pelaksanaan kegiatan di 2025 ini, tantangan pertama yang kita hadapi semua itu adalah keluarnya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Namun bagi kami efisiensi ini sebenarnya bukan suatu persoalan yang serius karena efisiensi ini menyangkut efisiensi dalam hal penyelenggaraan perjalanan dinas yang dipotong 50% dan pengurangan ATK. Tetapi hasil efisiensi ini itu akan dialihkan menjadi pelayanan publik untuk pelayanan masyarakat. Nah, inilah yang juga peluang kita ambil dengan efisiensi ini. Besar di kementerian, di kelembagaan ini, itu kan ada pos anggaran yang bisa kita komunikasikan, yang bisa dialokasikan ke kabupaten. Nah, potensi lain juga yang kita bisa manfaatkan kemarin ya, jadi ini sebelum Ibu Bupati dilantik, kami sudah menghadap kepada beliau untuk memohon petunjuk agar bagaimana arah ke depan untuk kita bisa membangun komunikasi terkait dengan bagaimana membangun pertanian di Kabupaten Sinjai ini. Dan alhamdulillah setelah pelantikan beliau dari arahannya ini, itu 3 bulan pertama untuk kami di sektor tanaman pangan, komunikasi yang kita bangun melalui perwakilan anggota DPRD yang ada di provinsi dan perwakilan anggota DPR pusat, kita bangun komunikasi untuk bagaimana memfasilitasi kita dalam rangka pembangunan pertanian ini. Satu kesyukuran 100 hari masa kerja Ibu Bupati, alhamdulillah Dinas Tanaman Pangan dialokasikan bantuan untuk pengembangan jagung seluas kurang lebih 3.000-an hektar dengan jumlah bantuan yang kita terima saat itu kurang lebih 72 ton benih. Itu untuk tahap pertama dan kita mendapatkan juga kegiatan pengembangan padi gogo itu kurang lebih 240 hektar. Itu di awal untuk 100 hari masa jabatan Ibu Bupati. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang kita ambil juga kemarin dengan membangun komunikasi, fasilitasi dari 3 anggota DPRD kita perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang saya sempat temui di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membantu kami. Alhamdulillah saat ini juga kita sudah ada realisasi bantuan-bantuan hand traktor, ya ada kurang lebih 14 unit. Nah, ini kita dibantu fasilitasi beliau dan saat ini juga di gudang kami itu ada tambahan lagi 6 unit untuk aspirasi dari 3 anggota DPRD kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi saya kira arahan Ibu Bupati untuk bagaimana membangun komunikasi ini itu bisa membuatkan hasil untuk pengembangan pertanian kita di Kabupaten Sinjai. Nah, selain itu dalam rangka swasembada pangan ini kita juga banyak dibantu oleh pihak TNI Polri dalam rangka pengawalan swasembada pangan dan alhamdulillah kemarin untuk pertama kali juga serapan gabah oleh bulog di Kabupaten Sinjai ini bisa terrealisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya belum ada serapan dan tahun ini alhamdulillah dengan pengawalan TNI kita ya kita bisa berjalan dengan serapan gabah sebagaimana dengan keluarnya Impres nomor 6 bahwa gabah ini harus diserap oleh bulog dengan harga 6.500
dan ini juga sudah bisa berjalan kemarin di bawah pengawalan oleh TNI, dan dalam rangka untuk peningkatan produksi jagung ini juga kita di bawah pengawalan oleh pihak kepolisian. Kepolisian Ya, ya. alhamdulillah. Jadi kita ini dalam rangka swasembada pangan, kolaborasi yang kita bangun ini Kolaborasi. mulai dari pusat sampai daerah. Nah ini untuk dalam rangka untuk pencapaian swasembada pangan kita sudah berjalan. Oke, Pak Kadis, terus program kegiatan dari APBD Sinjai sendiri seperti apa yang sudah dilaksanakan? Selain dari kegiatan-kegiatan yang berhasil didatangkan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Sinjai. Ya, jadi khusus untuk APBD, ya karena kita tahu bahwa memang APBD ini juga sudah ditetapkan sebelum Ibu Bupati masuk. Ya, dan alhamdulillah ya dengan anggaran yang kita bisa maksimalkan saat ini kami hanya bisa mengalokasikan kegiatan fisik itu pembangunan jalan usaha tani 3 paket dan rencana pembangunan embun 1 paket. Nah 3 paket ini di Kecamatan Sinjai Selatan kita alokasikan 1, Kecamatan Sinjai Borong 1, dan Kecamatan Sinjai Barat 1, untuk embunnya di Kecamatan Sinjai Tengah. Nah, hanya ini untuk kegiatan fisik kita di APBD. Nah, oleh karena itu dengan keterbatasan inilah Ibu Bupati setelah masuk mengarahkan kita bagaimana membangun komunikasi. Nah, saya tambahkan juga bahwa sesuai dengan arahan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, nah kita juga alhamdulillah mendapat alokasi dari Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung program makan bergizi. Saat ini kami mendapat alokasi kegiatan program pengembangan pekerangan pangan bergizi P2B. Pekerangan pangan bergizi. Jadi P2B dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura. Saat ini kami alokasikan di Kecamatan Sinjai Barat untuk 15 kelompok wanita tani di 3 desa. Jadi di Desa Arabika 5 kelompok wanita tani, di Desa Bontosalama juga 5 kelompok wanita tani, dan di Desa Terasa 5 juga kelompok wanita tani. Alhamdulillah ini dalam rangka kolaborasi kita untuk mendukung bagaimana program makan bergizi ini oleh Presiden Prabowo juga kita mendukung dari sektor pertanian. Dan insya Allah mudah-mudahan usulan kami ini untuk paket ketiga bisa disetujui untuk Kecamatan Sinjai Tengah. Tadi pertanian tanaman pangan sudah, hortikultura sudah, sekarang perkebunannya Pak Kadis. Ya, jadi untuk perkebunan beberapa waktu yang lalu juga Ibu Bupati diundang rapat koordinasi di Kementerian Pertanian. Ini untuk seluruh bupati diundang, dan saat itu saya mewakili beliau karena posisi beliau baru balik dari Jakarta, saya diamanatkan untuk mewakili. Alhamdulillah dari hasil rakor kita di Kementerian Pertanian dan melalui Dirjen Perkebunan, jadi saat ini kami sudah Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan sudah merealisasikan 100 hektar untuk rehabilitasi kopi di Sinjai Borong dan Sinjai Barat. Baru minggu lalu sudah diserahkan bantuan bibitnya. Ya, jadi kurang lebih 100 hektar. 1 hektar itu populasinya kurang lebih 1000 pohon. Ya. 1000 pohon. Alhamdulillah sudah diterima di 2 kecamatan, Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Nah, selain itu dari hasil rakor sesuai dengan usulan Ibu Bupati yang kami sampaikan di kementerian, kita juga dialokasikan melalui ABT Kementerian Pertanian itu untuk pengembangan atau rehabilitasi kelapa dalam. Jadi kita ada kelapa dalam itu dapat kurang lebih 375 hektar. Nah ini insya Allah kami dijanji mudah-mudahan bisa direalisasikan di bulan November-Desember. Nah selain kelapa dalam, kita juga ada rehabilitasi untuk komoditi kopi Robusta dan Arabica. Nah di ABT ini untuk kopi Robusta kami dapat alokasi 100 hektar dan rehabilitasi kopi Arabica 300 hektar. Jadi di ABT ini alhamdulillah di rakor kemarin
kita mendapatkan kurang lebih 400 hektar yang insya Allah mudah-mudahan juga di bulan November Desember ini bisa direalisasikan. Sehingga total kopi untuk tahun ini bantuan dari Kementerian Perkebunan ini dari Dirjen Perkebunan kurang lebih 500 hektar. Wih, luar biasa Jadi Pak Kades. insya Allah dan semua administrasi kami sudah selesaikan untuk sesuai dengan persyaratan dari pusat.